Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Yasmin Tukara. Aku dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Aku sebagai Dirjen Supervisi Informasi Kampus. Nah, kan pada tahu nih kalau aku di sini menjadi host podcast Bemuara. Kira-kira yang depan aku siapa ya? Boleh gak Kak perkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Fadia Syifa Pramono, biasa dipanggil Cipa, dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Dan kesibukan sekarang apa ya? Jadi mahasiswa. Oh iya, itu sih. Bukannya sekarang jadi ketua apa Kak? Oh iya, ketua SMA Psikologi. Itu aja. Oke, kali ini kita akan bahas tentang independent woman nih Kak. Berat banget ya. Jadi kan kalau di kalangan masyarakat ya banyak banget stigma yang menyatakan bahwa menjadi independent woman nih gitu nih bukan karena keinginan kita, tapi itu karena keadaan yang memaksa diri kita menjadi independent woman ini. Gitu. Terus menurut kakak gimana nih Kak Cipa? Oke. Tadi Kak Alisa ya? Iya Kak Alisa. Nah sebelum kita lebih lanjut nih bahas tentang independent woman, lebih baik kita tuh tahu dulu nih kayak definisinya tuh apa sih. Jadi sebenarnya kan independen kan namanya mandiri ya, kemandirian. Berarti tuh orang ini, perempuan ini mampu bertingkah laku sesuai dengan diri dia sendiri, sesuai dengan kemampuan dia dan juga sesuai dengan keinginannya gitu kan ya. Kayak misal perempuan mandiri ini kan berarti dia ini bisa bertingkah laku sesuai memang yang dia inginkan gitu ya. Nah, memang tadi kayak Kak Alisa sebutin, di masyarakat kita tuh apa ya, stigma independent woman itu dicirikan sebagai wanita yang mampu melakukan segala sesuatu tuh sendiri. Iya benar, ya kan? Secara mandiri ya kan? Biasanya apa-apa lakuinnya sendiri. Terus pokoknya intinya tuh independent woman tuh dia mampu kayak memenuhi kebutuhannya tuh kayak sendiri gitu kan ya. Nah padahal kalau dari pandangan aku pribadi, independent woman itu adalah bukan dalam hal karir dan pendidikan aja. Jadi independent woman itu ketika perempuan itu, wanita kita bisa merangkul diri kita sendiri, bisa ketahui values kita apa, dan juga bisa kayak mengarahkan diri kita tuh maunya apa. Jadi intinya kita ini jadi perempuan gak sepenuhnya bergantung ke orang lain gitu loh Kak. Tapi kenapa aku bilang gak sepenuhnya, tanda kutip, karena jangan jadiin kita sebagai perempuan tuh yang ngerasa apa-apa bisa sendiri. Iya benar gitu kan. Banget. Karena nih kalau menurut Kak Alisa, manusia berarti harus sama ini dong, kayak makhluk sosial, pastinya butuh orang lain juga kan. Nah makanya kayak aku bilang independent woman itu nggak sepenuhnya independen juga. Independen dalam memutuskan hal yang dia bisa, tapi dia ini juga punya kehendak lah untuk diri dia sendiri dan juga orang lain gitu. Iya, ternyata kita sebagai wanita juga masih butuh sosial dari orang lain ya kan. Nggak mungkin ya bisa berdiri sendiri gitu menurut Kak Syifa tadi. Iya benar sih. Terus juga kayak perempuan independen tuh nggak selalu kayak yang kita bayangkan gitu Kak. Coba kalau dari Kak Alisa, perempuan independen tuh yang kayak gimana ciri khasnya? Oh kalau dari aku ya, iya. Dia bisa kemana-mana sendiri, terus bisa menghasilkan uang sendiri biasanya kan. Nah iya berarti konotasi tuh kayak dia ini bisa melakukan segala hal sendiri. Dan umumnya tuh pasti dikaitkan dengan hal kayak yang tadi kayak aku bilang gitu kan, pendidikan dia bisa achieve itu sendiri, apalagi dalam hal karir dia bisa memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal finansial tuh sendiri ya kan. Iya benar. Nah tapi kayak yang tadi sempat Kak Alisa singgung juga di awal, sebenarnya tuh karakteristik independent woman tuh nggak muncul dengan sendirinya gitu loh Kak. Kayak bisa aja dibentuk karena keadaan atau juga emang udah dari bawaan, dari lahir gitu, maksudnya kayak lingkungannya mendukung, atau ya tadi kayak aku bilang gitu kan, atau memang perempuan ini tuh istilahnya learning by doing gitu, kayak didewasakan oleh keadaan. Iya benar banget gitu. Kalau Kak Syifa gimana nih? Waduh, sebenarnya aku nih independen kan luas ya. Kalau aku sih mendeskripsikannya kayak jadi perempuan ya, utamanya karena ini topiknya tentang perempuan. At some point kita tuh harus jadi perempuan yang independen. Intinya adalah kita, kayak tadi aku bilang, harus tahu kita tuh maunya apa dan values kita apa. Gak harus bergantung semuanya ke orang lain, tapi di sisi lain juga kita harus kok ada orang lain di balik diri kita. Kita nggak melulu sendiri gitu kan. Kayak Kak Alisa coba, kayak gitu nggak? Tapi kalau misalnya ya, kalau kita feeling lonely biasanya itu, nah itu kan membuat kita menjadi ada
pressure untuk ya udah kita harus bisa nih sendiri tanpa adanya orang lain, ketergantungan ke orang lain. Biasanya kayak gitu sih kalau aku ya. Kalau Kak Cipa juga gitu kan? Sebenarnya gini nih Kak, kayak mungkin kita lihat ya covernya Independent Woman tuh ya emang covernya tuh mereka kayak kelihatan yang kuat, yang mandiri, yang kayak mereka tuh bisa melakukan semuanya sendiri ya nggak sih? Bener. Padahal di sisi lain seorang Independent Woman tuh juga kayak butuh bantuan dari sama manusia gitu, dan kelihatannya tuh kayak Independent Woman apa ya, seorang yang gak butuh orang lain, terutama sering dikaitkan sama gak butuh pasangan. Pernah denger kan? Sebenarnya tuh nggak juga, Independent Woman ya pasti butuh orang lain. Jadi kalau ditanya butuh orang lain atau enggak, ya butuh, namanya juga manusia gitu kan. Gitu sih paling. Iya. Jadi kan kalau kita ibaratkan dengan independent woman, biasanya kan ada yang namanya alpha woman nih Kak. Benar. Nah, sering dengar. itu sama apa beda sih menurut Kak Cipa? Ini sebenarnya setahu aku ya, kan memang ada 6 ya, maksudnya ada 6 kepribadian kan. Ada alpha, beta, omega, sigma, omega, apalagi tuh, pokoknya ada 6 lah ya. Dan kalau yang setahu aku intinya tuh alpha woman itu lebih ke diri dia ini dominan gak sih? Iya, dominan ya kan? Lebih dia dominan, dia tuh bisa, karakteristiknya tuh karakteristik leader, dia bisa mempengaruhi orang lain, dan dia tuh punya power gitu kan. Dia ngerasa dia punya power, makanya dia juga punya ambisi yang tinggi. Jadi tuh ada kaitannya sama gak sih sama independent woman ini? Ada. Jadi kalau menurut aku pribadi, Independent Woman itu salah satu karakteristik yang ada di Alpha Woman gitu. Dan bisa aku bilang semua perempuan tuh harus punya karakteristik independen ini. Jangan jadi, kalau menurut aku ya, jangan jadi yang selalu bergantung ke orang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Alpha Woman juga, apa ya, kan Alpha Woman ini kan untuk meningkatkan kualitas dirinya, Alpha Woman ini nggak ragu untuk coba trying something new kan ya. Dia mau memperluas zona nyaman dia, makanya dia itu apa ya, kadang tuh merasa nggak cukup juga dengan diri dia gitu kan. Nah intinya kalau menurut aku kayak Alpha Woman itu punya karakteristik independen, tapi ya tadi kayak aku bilang lebih dominan. Iya benar. Gitu kan, lebih ngerasa ya gue lebih punya power nih gitu. Sebenarnya kalau menurut aku juga hal itu bagus, tapi ada juga negatifnya gitu kan. Kayak yang tadi sempat Kak Alicia singgung gitu kan. Kadang kalau kita terlalu independen atau terlalu alpha woman juga bisa lead to loneliness gitu, ya kan. Jadi kadang juga jadi manusia jangan terlalu, terutama perempuan, jangan terlalu ngerasa kayak superior gitu kan. Jangan overconfident. Kalau di psikologi itu bukan psikologi doang sih, ada sebutannya kayak perlunya self control dalam diri kita gitu. Kenapa perlu ya, supaya itu bisa balance, bisa seimbang gitu kan, antara diri kita yang emang di suatu waktu harus jadi wanita independen, tapi at some point juga harus jadi wanita yang bisa merangkul orang lain, bukan diri sendiri doang gitu. Iya benar banget sih. Nah kalau Kak Cipa nih tipe orang yang mau ngejar karir dulu atau malah maunya gitu. Jadi karir atau apa tuh? Nikah muda, atau kan ini kan berkaitan dengan independent woman. Biasanya kan maunya nikah umur maunya 30, 35 gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya kalau omongin tentang itu ini subjektif banget ya. Ya kan, subjektif banget. Kayak menikah atau karir itu sebenarnya balik ke orangnya. Kayak plan dia apa, kayak goals dia tuh apa ke depannya, itu dibalikin lagi ke orang lain gitu, ke dirinya gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya ada perempuan yang memprioritaskan karir dibandingkan menikah, ya kalau emang itu kesanggupan dia ya udah gitu. Sebenarnya aku ngomong point of view dari aku yang masih mahasiswa semester 6 loh. Kayak jadi ini ya udahlah ya, sepaham aku aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang juga yang mau kayak membangun keluarga sembari dia berkarir, ya itu bisa. Tapi kalau dari cerita yang aku tahu sih emang itu agak overwhelm gitu kan. Tapi yang kayak aku bilang lagi, itu semua kesanggupan diri sendiri nggak sih Kak? Kayak itu juga ke goalsnya kita. Goals kita tuh kedepannya emang mau fokus apa. Intinya kalau yang sering aku baca juga dari teori-teori gitu ya, yang penting kan komunikasi dan kita cara kerja kita bareng pasangan gitu gimana, ya nggak sih? Tapi biasanya ya orang ya yang awalnya dia independent woman, tiba-tiba pas kalau udah nikah jadinya beda banget nih Kak. Bukan gimana tuh bedanya? Iya, bukan mandiri lagi. Jadi kayak udahlah maunya sama pasangan terus. Biasanya tuh kayak gitu. Berarti kan
ada faktor lingkungannya juga kan, Iya. biar menjadi independent woman itu. Iya, tapi emang sih balik yang tadi aku bilang, intinya karakteristik independen tuh harus dimilikin semua perempuan. Kayak mungkin tadi Alicia bilang kayak pas nikah kok jadi nggak apa sih kayak maksudnya, lebih apa ya, lebih menye gitu ya itu manja. ya lagi manja gitu kan. Tapi ya itu balik ke orangnya lagi sih Kak. Kalau menurut aku kayak emang kalau dia getting married tuh apa yang dikejar gitu, itu iya tergantung gitu. Karena kalau misalnya ngomongin tadi ya wanita, kadang tuh wanita selalu diomongin kayak karir atau nikah. Iya bener, kan? sering banget. Nah itu sebenarnya apa ya, kayak orang perempuan terutama yang menunda menikah juga kalau menurut aku bukan melulu karena dia tuh nggak mau berumah tangga gitu. Bukan itu juga, mungkin ada suatu hal yang mau dia Kejar dulu, dia accomplish dulu ya pokoknya diselesaikan dulu sebelum ke tahap selanjutnya kan, gitu. Jadi in some condition menurutku aku itu bukan suatu hal yang menghambat karir sih. Untuk aku sekarang ya, ngomong sekarang di sini sebagai orang 20 tahun gitu kan. Jadi itulah perspektif aku sekarang sih kayak gitu. Jadi nggak masalah. Enggak sih kayaknya. Gitu. Nah berarti Kak Syifa ini bisa dibilang wanita mandiri juga ya. Itu dan alpha woman juga nih. Itu penilaian orang sih. Oh iya. Kalau Kak gimana? Kak Alicia gimana? Waduh, lebih ke ya udah. Ya udahlah aja lah ya. Iya, ya udahlah aja. Ya gitu sih. Harus balance sih kalau aku mah. Iya benar. Pokoknya ya tadi aku bilang gitu kan, kalau emang tadi Alicia juga sempat singgung kayak sebenarnya independent woman tuh terbentuknya karena keadaan atau keinginannya. Iya, karena keinginan kan. Kayak aku bilang juga kalau keinginannya berarti emang udah ada didikan dari orang tua, gitu kan, dari lingkungannya. Sebenarnya aku sempat baca-baca juga beberapa jurnal kayak mempengaruhi seorang independen tuh bukan cuman lingkungan dan diri dia, tapi bisa juga dari usia, faktor pendidikan, faktor pendidikan. Malah ini seingat ke aku ya, ada salah satu teori psikologi, aku lupa siapa, tapi itu yang menyebutkan kalau urutan anak itu juga mempengaruhi seberapa dia independen. Aku anak kedua nih, jadi gimana? Dua dari berapa bersaudara? 2 dari 4. Waduh, jadi gimana ya? Aku anak tengah. Pokoknya ada apa ya, sebenarnya walaupun itu teorinya ada ya, tapi itu semua menurut aku pribadi balik lagi ke keseharian kita sih, pengalaman kita di lapangan gimana, pengalaman real. Kalau mengandalkan teori doang menurut aku kayak kurang, jadi perlu pengalaman real juga gitu sih Kak. Terus juga menurut aku juga faktor usia kan. Usia semakin itu ngaruh. Semakin kita dewasa semakin pemikiran kita menjadi luas, dan kita akan membentuk diri kita menjadi lebih baik juga kan. Pasti mau gak mau kita harus bisa sendiri gitu. Iya kan, kayak aku bilang ya, kayak didewasakan oleh pengalaman. Pengalaman juga iya, berdampak banget sih kalau pengalaman. Terus sama ini sih aku juga mau bahas sebenarnya kalau ngebahas independen itu tuh ada 3 gitu. Kayak orang ini independen secara emosional, secara tingkah laku, dan juga mandiri secara nilainya. Intinya kalau misalnya ini BTW teori dari Steinberg, nanti mungkin pendengar Bemuara ya? Iya, Bemuara bisa nanti searching juga di jurnal atau di Google lah ya. Intinya kalau kemandirian emosi nih, karena kita konteksnya perempuan ya, dan tapi aku mau bahas ini secara lebih global aja gitu, nggak terbatas gender. Kemandirian emosionalnya dia bisa mengontrol emosi dia gitu, kayak dia tuh nggak menggantungkan emosi dia dari orang lain. Coba aku tanya Alicia deh, pernah nggak sih kayak ketemu sama orang yang terus perempuan ya, yang kayak terlalu bergantung afeksinya, kasih sayang dia tuh dari orang lain? Misal dari pacar. Banyak banget Kak pasti itu. Pernah kan? Pernah. Sering kan? Sering banget kayak denger cerita-cerita gitu. Kayak gue cuma bisa dapet kasih sayang dari pacar gue doang. Gitu kan. Berarti itu kan dia bisa dibilang belum independen secara emosional gitu. Oh iya, beda ya. Iya, kalau yang dari aku baca sih gitu ya. Semoga nggak salah. Terus kalau misalnya kayak tingkah laku ya, berarti dia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah gitu sih, kayak dia bertindak suatu hal, tapi dia juga bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Gitu. Mungkin dari Alicia atau aku pun sendiri udah mengalami itulah ya, independen secara tingkah laku. Nah kalau misalnya nilai ya tadi, jadi orang tuh kayak harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nggak jauh beda dong Kak, nilai sama berperilaku baik. Iya sebenarnya kayak intinya tuh kalau tingkah laku tuh kayak lebih ke gimana orang ini bisa decision making,
tapi nggak merugikan diri dan orang lain, lebih dewasa secara apa ya, ini juga masuk ke kognitif, sebenarnya mirip-mirip. Dan ketiga hal ini tuh harus, menurut aku ya, itu harus berjalan seiringan gitu loh. Kalau misalnya cuma satu aja yang berkembang, misal emosional aja, itu menurut aku nggak balance. Jadi intinya karakteristik independen tuh harus yang tadi, yang tiga, yang tingkah laku, emosional, sama nilai ini harus sejalan gitu kalau menurut aku gitu. Semua karena pendewasaan. Ya bener. Tapi pasti paling berpengaruh sih menurut aku ya pengalaman. Bener. Iya, karena kadang apa ya, kita itu menghadapi banyak tekanan dalam hidup ya kan. Terus kayak kita tuh menghadapi tekanan itu sendiri, seorang diri. Mau nggak mau kita biar bisa beradaptasi, kita bisa bisa bertahan hidup lah. Kita kan berarti harus kadang at some point harus jadi wanita independen gak sih? Iya bener, ya kan? Survive ya. Iya harus survive kan. Kayak yang tadi aku bilang juga, kayak didewasakan oleh keadaan. Makanya tadi kayak dipengaruhi cara usia kita, lingkungan kita dan sebagainya itu. Kalau menurut aku gitu. Kayak pressure, kalau kuliah berasa ke pressure gak? Waduh. Kan sebagai ketua Senma, gimana nih Kak? Apa ya? Inti ini sih, ini kalau cerita pengalaman pribadi juga ya. Sebenarnya kalau jadi seorang yang jabat jadi leader, ketua gitu ya, itu juga kalau aku pribadi ngebangun diri aku jadi lebih bisa bikin decision making tapi sendiri. Maksudnya dalam artian, tadi aku bilang kan independen tapi dalam decision making, itu juga ngaruh sih menurut aku. Jadi aku anggaplah posisi sebagai ketua ini salah satu opportunities aku untuk memperluas diri aku gitu, zona nyaman tadi yang aku bilang gitu kan. Kayak aku belajar gimana caranya bisa nggak bergantung ke orang lain, be independen, tapi juga di satu sisi aku juga butuh orang lain. Karena menurut aku ya sebagai leader itu kita nggak boleh punya pemikiran yang gue apa-apa bisa sendiri. Iya, karena kita butuh orang lain juga. Pasti. Ternyata kita harus menghargai orang, kita nggak boleh terlalu dominan juga. Itu harus tahu porsi lah, mana harus mimpin, mana posisi kadang kita harus bisa dengerin point of view dari orang lain. Jangan egois dan jangan overconfidence gitulah. Iya, kalau Kak Syifa nih extrovert apa introvert sih? Waduh. Kalau dari dulu kan introvert ya. Introvert. Cuman nggak tahu nih. Kalau di psikologi itu ada namanya, kadang kita pakai persona kita. Maksudnya itu gimana? Itu topeng yang bisa kita pakai. Jadi kadang topeng itu tuh menyesuaikan kita. Misal di kondisi kayak sekarang nih, aku lagi sama Alicia nih. Aku bisa aja pakai topeng aku yang kayak gini. Tapi ketika aku sama teman dekat aku, bisa aja aku pakai topeng yang lebih fun, lebih lucu, lebih apa gitu, lebih terbuka gitu. Jadi itu intinya sebutannya adalah persona atau enggak topeng. Jadi itu semua tergantung ke diri kita mau menyesuaikan atau gimana. Bener banget. Jadi itu emang kita tuh harus bisa menyesuaikan diri kita ada di mana, dengan siapa, dan di mana juga. Iya bener sih itu kayak gitu. Iya Kak Syifa, berarti Kak Syifa ini mendukung teori kalau independent woman ini keinginan atau keadaan. Kalau dari aku pribadi, karena ini berdasarkan experience aku ya, independen itu gabungan dari dua itu. Kalau di keluarga aku, ini subjektif juga, independen udah diajarin dari dulu, kayak ada apa-apa tuh jangan bergantung ke orang lain. Maksudnya di sini adalah selagi kita bisa, coba dulu. Karena kalau kita bisa cuma mengandalkan orang lain doang, kita nggak akan berprogres jadi orang yang lebih baik. Kalau menurut aku, kita nggak mau trying something new, dan itu ujung-ujungnya kita cuma bakal stuck di titik itu doang, ya nggak sih? Iya benar. Jadi kalau dari dulu keluarga aku selalu ngajarin gitu, kayak harus berani ngambil opportunities, harus berani ngambil hal baru. Risikonya juga tapi ya itu risikonya harus harus tahu dulu sebelum ambil itu, dan apakah sesuai dengan kapasitas kita atau enggak gitu. Terus apa tadi gimana? Enggak, kalau Kak Syifa nih kalau punya unek-unek gitu misalnya itu diceritain ke orang atau mendem sendiri? Harusnya ceritain ke orang nih. Harusnya diceritain ke orang. Tapi kan ada hal yang kita bisa ceritain ke orang lain. Itu kan misal kita percaya sama keluarga, ya ada keluarga, atau sama teman ya sama teman, atau mungkin sama konselor atau psikolog, bisa kan? Nah itu kan intinya jangan sampai memendam suatu hal sendiri. Karena aku juga sempat baca, independent woman kalau udah berlebihan juga bisa mengarah ke kesepian. Nah iya itu. Ya kan? Jadi makanya jadi orang harus balance. Kalau menurut aku, independen harus,
independent woman harus, tapi harus juga tahu kita tuh punya orang siapa sih di balik ini gitu. Iya, nggak usah apa ya, kan sekarang umur 20 sekarang tuh kayak apa-apa harus punya pasangan atau apa kan, ya nggak sih? Karena lingkungan juga gitu. Iya. Tapi kalau buat aku pribadi ya itu boleh, tapi at least kita punya teman yang bisa dukung kita ya nggak apa-apa sih. Intinya source of happiness dan mendukung kita sebagai independent woman, misal mau nyoba jadi independent woman, gak harus bergantung ke satu orang aja. Iya, menurut aku gitu. Ada faktor-faktor lain ya. Apa tuh? Ya faktor keluarga pendukungnya ya, benar. Tadi disebutin. Oke Kak, jadi aku ada pertanyaan nih buat Kakak. Apa tuh? Jadi ini cara mainnya, jawabnya dengan cepat ya Kak. Ada jadi this or that kayak gitu. Oke, gimana? Jawabnya cepat boleh. ya. Oke. Coba bisa teriak dulu. Hitam atau putih? Hitam. Oh iya. Oke. Oh gitu. Gitu. Cara mainnya aku ngasih tahu dulu maksudnya. Oke, boleh. Oke Kak. Dimulai gak nih? Boleh. Gas. Jadi mandiri atau manja? Mandiri. Karir pasangan? For now balance bisa nggak? Kalau untuk sekarang karir dulu. Tapi kalau ada pasangan ya nggak apa-apa. Sekolah tinggi cepat cari uang? Sekolah tinggi atau cepat cari uang? Sekolah tinggi. Mikir ya jawabnya. Jago cari uang atau jago urus rumah? Jago urus rumah wajib sih jadi perempuan. Wajib ya? Harus. Masak sendiri atau beli di luar? Untuk sekarang beli di luar dong. Kenapa? Untuk sekarang karena kalau aku apa ya, masak bisa, cuman menurutnya ya kan waktunya kurang nih, jadi mendingan beli di luar lah. Emang ada biaya yang lebih sih. Oke, terakhir nih Kak, sebutin 3 goals Kakak dalam 5 detik. Goals pertama, lulus tepat waktu. Minggu ini bisa sidang dengan lancar lah. Amin. C3, bahagia dan bisa menyebarkan kebahagiaan untuk orang lain. Orang lain. Kebahagiaan dan kebermanfaatan itu harus. Oke, 2 lagi? Udah 3 gak sih? Itu baru 1 mau lulus cepat katanya. Pokoknya mau lulus cepat. Pekan ini sidangnya lancar. Oh, itu udah termasuk ya, beda. Nah, terus yang ketiga ya bisa ngasih kebahagiaan, kebermanfaatan buat diri sendiri dan juga orang sekitar. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Syifa yang udah hadir menyempatkan waktunya untuk sore-sore ini ya. Ya, thank you juga buat Alicia, buat BEM untuk kesempatannya. Udah lama banget gak ngomong kayak gini, terakhir waktu live LMPI. Jadi jujur aku senang banget buat opportunities ini. Semoga bisa ngasih hal baik lah ya untuk ini pertama kan ya? Episode pertama. Ya udah, lancar deh. Oke, amin. Makasih ya Kak. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.